Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri, NPM 41182911 Saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas UTS dari mata kuliah Studi Naskah Pendidikan Islam. Saya akan menerjemahkan bab awal pada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab awal. Bab yang pertama. Fi fadli ilmi wal ulama'i wal fadlu ta'limihi wa ta'allama. Yang artinya tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mempelajari dan mengajarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Maksudnya ialah aywa yarfa'ul ulama'a minkum darajatim bima jama'u minal ilmi wal amal. Yang artinya Allah akan mengangkat beberapa derajat ulama di antara kalian sebab mereka telah mengumpulkan ilmu dan mengamalkannya. Maksudnya Allah akan mengangkat beberapa derajatnya ulama karena telah mengumpulkan ilmu dan telah mengamalkannya. Jadi ilmu yang telah dipelajari oleh ulama ini diamalkan, diajarkan lagi kepada orang-orang sekitarnya. Sebab itulah Allah mengangkat derajatnya para ulama. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'ini ati darajat ma bainad darajataini khamsumi'ati amin." Yang artinya dari radhiyallahu anhu berkata, derajat ulama itu jauh di atas derajatnya orang-orang dengan selisih antara 700 derajat, sedangkan jarak antar dua derajatnya itu ialah 500 tahun. Yang artinya bahwa derajatnya para ulama ini memiliki selisih 700 derajat dari orang-orang biasa, dan di antara tingkatan dua derajatnya itu selisihnya 500 tahun. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Artinya Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi sedemikian. Fabadallahu ta'ala binafsihi wasanna bimalaikatihi wasallasa bi ahlil ilmi. Yang pertama, Allah mengawali dengan zatnya sendiri, menjadikan malaikat di urutan kedua dan orang-orang yang berilmu di urutan ketiga. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Cukuplah bagimu berpegangan pada ayat ini yang menyebut ahli ulama di urutan ketiga untuk menunjukkan kemuliaan, keutamaan, keagungan, dan keluhuran. Artinya Allah bersaksi dengan dirinya sendiri, dan di urutan kedua ada malaikat, serta di urutan ketiga ada para ahli ilmu bersaksi atas bahwa ahli ilmu ini ialah orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan, keagungan, dan keluhuran. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa ahli ilmu itu mempunyai istimewanya sendiri sampai Allah pun bersaksi, dimulai dari dirinya sendiri lalu diikuti oleh malaikat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi ulama." Yang artinya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah ulama. Jadi Allah berfirman bahwa orang-orang yang takut kepadanya, yang benar-benar takut kepadanya itu ulama, yang dimana ulama ini mempunyai ilmu dan ia tahu bahwa yang hanya pantas ditakutin dan disembah itu ialah Allah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah, Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu sebaik-baik makhluk. Ila qaulihi ta'ala, sehingga Allah berfirman, dan Allah berfirman lagi,
Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu ialah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Qadut ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allahu ta'ala wal ladzina yakhshawna Allahu hum khairul bariyah. Maka kedua ayat ini menetapkan bahwasanya ulama adalah mereka yang takut kepada Allah, dan orang-orang yang takut kepada Allah itu ialah sebaik-baiknya makhluk. Fayumtiju annal ulama'a hum khairul bariyah. Maka dapat disimpulkan dari dua ayat tadi yang ada di kitab ini bahwasanya sebaik-baik makhluk ialah para ulama, karena para ulama takut kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridallahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan yang sempurna oleh Allah, maka dia akan memberinya pemahaman tentang masalah agama. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyabdakan Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya, yang artinya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Maksudnya apa? Maksudnya ini para ulama merupakan pewarisnya ilmu para nabi, karena nabi ini pernah diriwayatkan dalam suatu hadis, saya lupa hadisnya yang mana, yang memiliki makna para nabi itu mewarisinya bukan harta, bukan kedudukan, melainkan ilmu. Nah, para ulama ini merupakan pewarisnya para nabi karena mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para nabi, sehingga Rasulullah SAW bersabda, para ulama merupakan pewaris ilmunya para nabi. Wahasbuka bihadzahi darajati majdan wa fakhran bihadhihi rutbati syarafan wa dzakaran. Yang artinya, dan cukuplah bagimu dengan derajat ini untuk mendapatkan kemuliaan dan keagungan, dan juga dengan tingkatan ini kemuliaan dan sebutan yang baik. Cukup bagi para ulama untuk derajat dan tingkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keagungan, kemuliaan dan sebutan yang baik. Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah, dan ketika sudah tidak ada lagi tingkatan yang melebihi tingkatan nabi, fala syarafa fawqa syarafil wirasatil litil karutbah, maka tidak ada lagi satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan warisan dari tingkat kenabian itu. Maka cukuplah para ulama dengan tingkatan dan derajat yang diberikan, karena tidak ada lagi tingkatan yang melebihi kemuliaannya nabi. Wa ghayatul ilmi amalu bihi li'annahu samaratu wa faidatul umri wa zadul akhirih. Tujuan akhir dari ilmu adalah pengamalannya, karena pengamalan dari sebuah ilmu adalah buah ilmu itu sendiri, manfaat dari umur, dan sebagai bekal di akhirat nanti. Faman tafira bihi sa'ida wa man fatahu khasiru, maka barang siapa yang mampu mengamalkannya maka dia beruntung, dan barang siapa yang tidak mampu mengamalkannya maka dia merugi. Tujuan akhir dari ilmu itu yaitu mengamalkannya, karena ilmu merupakan buah sendiri, manfaat dari umur, dan sebagai bekal di akhirat nanti. Dan juga barang siapa yang mampu mengamalkannya maka ia beruntung, dan barang siapa yang tidak mampu mengamalkannya maka dia merugi. Karena orang yang mampu mengamalkannya seperti yang tadi, dia memiliki kemuliaan dan merupakan sebaik-baik makhluknya, dan barang siapa yang tidak mampu mengamalkannya maka ia merugi, karena ilmu itu wajib diajarkan. Walamma dzukira indallah, dan ketika disebut di sisi Nabi, rajulani ahaduhumma abidun wal akharu alimun, qala fadlul alimi alal abidi kafadli alal adnakum, yang artinya, dan ada dua orang lelaki, yang satu merupakan ahli ibadah
dan satunya lagi merupakan ahli ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah diibaratkan keutamaanku atas orang paling terendah di antara kalian. Jadi Nabi bersabda, keutamaan ahli ilmu itu di atas ahli ibadah, karena Nabi Muhammad SAW mengibaratkan ahli ibadah adalah keutamaanku atas orang-orang paling terendah di antara kalian. Jadi antara ahli ilmu dan ahli ibadah itu ahli ibadahnya ini diibaratkan Nabi, keutamaannya Nabi di atas orang-orang yang paling rendah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan memberikan baginya suatu jalan dari beberapa jalan menuju surga. Tidak hanya kemuliaan, kedudukan, derajat, tapi Allah juga akan memberikan jalan menuju ke surga bagi orang yang mencari ilmu. Jadi para ulama ini benar-benar Masya Allah banget kedudukannya ya, diberi jalan menuju surga. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul faridatun ala kulli muslim wal muslimati wa talibul ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hatta khawtu fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pencari ilmu itu dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan di lautan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah, man goda bitalabil ilmi sallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi aisyatihi. Barang siapa yang pagi-pagi sudah mencari ilmu, maka malaikat bersolawat atasnya dan hidupnya akan diberkahi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man goda ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Barang siapa pagi-pagi berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin tamin, maka baginya pahala seperti haji yang sempurna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allima ka hadhihi min hadhihi wa jama'a baina musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sa'irin nasi. Artinya, pengajar dan pelajar adalah seperti mengumpulkan jari telunjuk dan jari berikutnya. Setelah telunjuk maksudnya keduanya bersama-sama dalam hal pahala, dan tidaklah ada kebaikan pada seluruh manusia setelah keduanya. Jadi pengajar dan pelajar itu diibaratkan jari telunjuk dan jari setelahnya maupun ini. Jadi mereka tuh dekat jadi mereka kan ini kan dekat ya. Jadi mereka ini saling mencari, keduanya bersama-sama dalam hal pahala. Jika si pengajar mengajarkan, maka si pelajar ini mendapatkan ilmunya, maka dua-duanya akan mendapat pahala. Dimana mana ada riwayat hadis wajib mengajarkan ilmu, dan ada riwayat juga wajib belajar ilmu. Maka dua-duanya ini akan mendapatkan hal kebaikan dan pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugdun aliman au muta'alliman au musta'iman au muhibban lidzalika wala takun khamisah fatahlika. Artinya, jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pencinta terhadap ilmu, dan janganlah engkau menjadi yang kelima, maka akan celaka. Di hadis bersabda, jadilah engkau pengajar, pelajar, pendengar, atau pencinta terhadap ilmu, dan janganlah engkau jadi yang kelima, maka engkau celaka. Maka jadilah kalian di antara empat-empatnya ini, karena empat-empatnya ini mengandung kebaikan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi, ta'allamul ilmi wa 'allimuhun nas, yang artinya belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu kepada orang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, idza ra'aitum riyadul jannati farta'u, faqila ya Rasulullah wa ma
wa ma riyadul jannah qala khalaqal zikri, yang artinya ketika kalian melihat taman-taman surga maka tempatilah. Lantas dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Beliau menjawab, itu adalah khalaqal zikir. Qala Atta, mengatakan Imam Atta, wahiyya majalisul halali wal harami, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tuhajju wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliqa wa ma asbata dzalika. Imam Atta ini berkata, khalaqal zikir itu majelis yang di dalamnya membahas perkara hal dan haram, bagaimana cara membeli, cara sholat, cara berzakat, cara berhaji, cara menikah, cara mentalak, dan cara-cara yang lainnya. Jadi taman-taman surga itu ialah khalaqal zikri, yang dimana artinya khalaqal zikri itu majelis yang di dalamnya membahas hal-hal, perkara hal dan haram dan lainnya yang mengandung kebaikan. Jadi tadi merupakan beberapa keutamaannya para ulama, yaitu antara kedudukannya, kemuliaannya, dan kebaikannya. Dan Allah sendiri bersumpah atas kemuliaan tersebut. Yang kedua ada keutamaan belajar, dimana tadi disebutkan bahwa orang yang mencari ilmu akan diberikan jalannya ke surga. Orang yang mencari ilmu pagi-pagi, Rasulullah malaikat akan bersalawat kepadanya. Dan keutamaan mengajar, bahwa merupakan hal yang wajib para orang yang memiliki ilmu mengajarkan ilmunya, karena tadi diibaratkan sebagai telunjuk dan setelahnya, dan jari setelahnya mereka berdua itu adalah hal yang akan mendapatkan pahala dan hal yang mendapatkan kebaikan. Maka dari sini kita perlu tahu bahwa pentingnya mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Kita bisa, jadi gak ada kedudukan tinggi. Jadi kita gak ada kedudukan tinggi lainnya setelah Nabi, melainkan para ahli ilmu atau ulama. Maka kita harus belajar, karena kita sebagai umat muslim ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang berada di jalannya, karena sudah menempati kewajibannya sebagai orang muslim untuk belajar. Sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.